na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu, sebelumnya diceritakan tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menginjak umur 25 tahun melakukan perjalanan dagang dengan membawa dagangan milik daripada Siti Khadijah. Dia adalah Sayyidah Khadijah, putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Bertemu nenek moyangnya dengan nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Qusay, yang mana Qusay adalah yang telah menyatukan kabilah-kabilah ataupun suku-suku Quraisy. Sebelumnya sudah kita sebutkan, yang mana sebelumnya keturunan daripada Fihr yang menurunkan bangsa Quraisy, kemudian anak keturunan daripada Fihr ini menyebar, terpecah-pecah, kemudian sampai kepada Qusay. Nah, Qusay inilah yang akhirnya menyatukan kabilah-kabilah ataupun suku-suku Quraisy. Sedangkan ibunya Siti Khadijah adalah Fatimah, putri Zaidah bin Al-Asam, keturunan dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Ghalib, ya, datuk beliau Ghalib, yang juga datuk daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menjadi mulia dengan kesucian nasab garis keturunan sebagai nenek moyang kekasih termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah telah menjaga kesucian nasab keturunan Khadijah dari kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah, melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum perempuan yang suci ini, menjaganya dari setiap ujian dan cobaan dengan pertolongan dan perlindungannya yang sangat kokoh. Oleh karena itulah beliau Khadijah diberi gelar dengan As-Sayyidatut Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga gelarnya lebih dikenal dengan sebutan Al-Kubra, yaitu perempuan yang agung, karena sangat besar kedudukannya pada posisi-posisi yang lain. Dialah orang yang paling pantas dan berhak untuk mendapatkannya semua itu. Beliau Khadijah radhiyallahu anha telah terlahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sekitar 15 tahun. Kemudian beliau dibesarkan di keadaan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga beliau radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna budi pekerti dan ilmunya, kecantikan dan kelebihan-kelebihannya, sikap kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi semua permasalahan yang ada. Beliau adalah perempuan yang memiliki daya nalar sangat baik dan tindakan-tindakan yang bijak dalam segala urusan, memiliki naluri yang tajam dan bercita-cita mulia. Bagi beliau radhiyallahu anha adalah pandangan yang luas dan pengetahuan yang dalam akan kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh di akhirat, yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan nikmat, banyaknya pelayanan pembantu. Beliau radhiyallahu anha dikarunia Allah Jalla wa ala dengan harta yang melimpah sehingga mempekerjakan para pembantu-pembantu untuk mengelola hartanya dengan jalan halal. Kemudian beliau memberi mereka sesuatu imbalan dengan jelas sehingga perilakunya itu patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Rahasia-rahasia perilakunya yang sangat menyenangkan itu dan sikap kepribadiannya yang sangat baik dan suci telah nampak pada apa yang telah beliau sampaikan di antara kaumnya sejak masa jahiliyah berupa kedudukan yang luhur,
tingkat sosial yang tinggi dan kemasyhuran yang cukup kuat. Beliau intan permata yang sangat mahal, berkilauan tinggi tidak terjangkau, dan beliau juga pohon kepribadian yang menjulang tinggi secara perseorangan maupun kelompoknya. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menghendaki teruntuk Sayyidah Khadijah, pemimpin perempuan yang suci ini, kemuliaan kehidupan duniawi dan ukhrawi secara seksama, sehingga sampailah kepadanya berita-berita dakwah dari pemimpin para nabi dan rasul, dan beliau langsung menerimanya dengan penuh perhatian dan penalaran serta keyakinan. Beliau langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang telah diakui akan keutamaan-keutamaannya yang sangat jelas, dan yang telah disaksikan sebagai orang yang takwa, suci dari kotoran dosa, dan orang yang dapat dipercaya, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur dan patut dikatakan jujur, dan orang yang mulia yang tidak bisa dipersamakan dengan yang lain dan tidak bisa dikalahkan. Sehingga Sayyidah Khadijah yakin bahwa usaha orang semacam ini akan sukses dan jual belinya insya Allah mendapatkan untung, sehingga Sayyidah Khadijah tidak melakukan apa-apa selain hanya mengutusnya dan menyerahkan sepenuhnya masalah usahanya kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW yang menjualkan barang dagangannya. Kemudian diberinya imbalan yang terbesar dibandingkan dengan yang diberikan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Nabi Muhammad SAW menerima semuanya itu dan keluar dari tanah haram Makkahul Mukarramah membawa barang dagangannya menuju Syam. Khadijah menyertakan Maisarah, yaitu seorang pembantu laki-lakinya, bersama Nabi Muhammad SAW, dan ia berpesan kepadanya untuk betul-betul membantu dan melayaninya, sehingga Allah meletakkan di dalam hati Maisarah rasa simpati kepada Nabi SAW dan dapat menangkap kecerdasan dan kepandaiannya, membantu dan melayaninya dengan penuh ketulusan, menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepalanya sendiri, Maisarah telah menyaksikan sesuatu dari sebagian keanehan-keanehannya, dan telah mendengar dengan telinganya sendiri sebagian dari apa yang telah diberitakan kepadanya. Dari situlah dia mendapatkan apa yang telah diceritakan seorang rahib pendeta, yaitu pastor, yaitu Nasturo nama beliau. Itu betul-betul nyata, bukan cerita bohong atau khayal. Ketika seorang rahib bertanya, pada saat itu ia melihat kekasih termulia Muhammad SAW sedang beristirahat di bawah pohon. Siapakah orang yang bercahaya yang mengalahkan purnama jagat raya ini? Tanya sang rahib. Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki yang terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan nada yang sangat meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi dan rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang terpisah? Ya, jawab Maisarah. Rahib berkata, inilah nabi terakhir. Alangkah berbahagianya orang yang dapat menemaninya. Kemudian di tengah perjalanan terjadilah antara Sayyidul Anbiya, Rasulullah pemimpin para nabi, dengan seorang laki-laki tentang perselisihan mengenai harga sebagian barang jualannya. Lelaki itu berkata, bersumpahlah demi Lata dan Uzza, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan mereka dalam keadaan seperti itu. Lalu Sayyidatus Sadat Rasulullah, pemimpin dari semua pimpinan, bersabda, demi Allah, aku tak akan bersumpah demi keduanya, dan aku sungguh orang yang berpaling dari keduanya, yaitu Lata dan Uzza. Lelaki tersebut berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu, dan pendapat yang benar juga apa yang ada pada dirimu. Lalu ia mengatakan kepada Maisarah, lelaki ini demi Allah adalah seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia, dan sungguh para pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat itu, lelaki tersebut melihat segumpal awan yang hanya menaungi Nabi SAW. Tidak semua tempat di saat hari sedang cerah. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat sedang menaungi Sayyidul Kaunain, pemimpin dua alam jin dan manusia ini. Ketika Nabi SAW telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Mekah dengan mendapatkan banyak kebaikan dan datang dengan membawa banyak keuntungan.
Makanya dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang melihatnya dan memuji hasil pekerjaannya yang patut diacungkan jempol itu. Ia melihatnya dengan pandangan kagum dan hormat. Ia memuliakannya dengan penuh kemuliaan. Kepribadiannya Nabi SAW sangat terkesan pada diri Sayyidah Khadijah dan meninggalkan perasaan yang sangat dalam di dalam hatinya. Ditambah lagi semuanya itu dengan apa yang telah diceritakan oleh Maisarah tentang peristiwa-peristiwa yang ia saksikan berupa ciri-ciri kenabian, keanehan dan perbuatannya yang lain dari adat kebiasaan manusia biasa yang jelas-jelas merupakan ciri-ciri kenabian. Ia Maisarah menceritakan juga kepadanya tentang awan yang selalu menaungi selama perjalanannya. Sungguh awan yang sangat indah, tentang patuhnya binatang unta dan terlipatnya tanah untuk mempercepat perjalanan baginya, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyertai selama perjalanannya. Kerikil dan batu-batuan yang tiba-tiba melebur ketika diinjak di bawah telapak kakinya. Semuanya itu selalu diperhatikan dan dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia ceritakan kepada Khadijah persis dari apa yang dilihatnya berupa perilakunya yang sangat baik dalam bergaul dengan teman usahanya. Sementara ia Khadijah juga telah menyaksikan sendiri akan kejujuran Nabi SAW, besar kepercayaannya, ketinggian budi, akhlak dan agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan kepribadian ini telah membuat suatu keyakinan yang mantap di dalam hati Sayyidah Khadijah. Ia rasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih itu, yaitu Nabi SAW. Ia sendiri menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuat di dalam hati dan perasaan gelisah. Padahal sebelumnya hatinya tidak pernah menerima seorang pun. Meskipun banyak pria yang datang dari orang terkemuka dan hartawan, mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu dicampaknya begitu saja. Nah, itu sekilas daripada kisah ketika Nabi SAW melakukan perjalanan ke negeri Syam, membawa dagangan daripada Siti Khadijah, yang mana beliau didampingi oleh salah seorang pembantu daripada Siti Khadijah, yaitu Maisarah, yang mana Maisarah ini menyaksikan dan kemudian menceritakan tentang apa-apa saja yang terjadi selama perjalanan Nabi SAW bersama Maisarah, mulai daripada Makkah sampai kembali lagi ke Makkah, tentang hal-hal apa saja yang terjadi dan bagaimana tentang sifat-sifat dan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang Maisarah dapati, yang akhirnya dia ceritakan kepada Siti Khadijah, sehingga dengan cerita tersebut menambah-nambah kecintaan Siti Khadijah dan ketertarikan beliau terhadap Nabi SAW, yang kemudian akhirnya bakal kita ceritakan, bakal kita kisahkan tentang peristiwa nikahnya Siti Khadijah dengan Nabi SAW di malam berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada apa yang kita cita-citakan dengan berkat Nabi SAW dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu dulu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.